Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Masyaallah, kullu ni'matin minallah. Masyaallah, al-khairu kulluhu biyadillah. Masyaallah, la yasawwusu'a illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Wa qala Allah ta'ala fi nabiyyil karim wa istaqul qa'il a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'ana abad wa qala sanafuna kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'ana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sadaqallahu al-'azim. Sadaqallahu Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, Bapak-bapak yang perspektif dan juga para jemaah Masjid Al-Amin yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini kita semuanya masih sehat walafiat, masih ditakdirkan oleh Allah hidup di alam dunia dengan takdir yang baik, yakni bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan juga dengan takdir yang baik pula mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh berkah ini untuk dalam rangka thalabul ilmi, juga beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mulai awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan semoga akhir hayat kita, akhir hidup kita termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Ilman
Alhamdulillah kita akan membahas tema yang saya tulis di media Kompasiana pada hari ini tentang memperbaiki kedisiplinan dan keistiqomahan di bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, belajar dari Ramadan tahun yang lalu, tentu kita punya catatan-catatan penting yang harus berusaha kita perbaiki. Catatan-catatan ini jika kita rinci dengan detail, maka akan terlihat, oh ternyata saya tahun kemarin kurang saya di sini. Misalkan kalau kita mau mencatat secara detail, mulai kita bangun, misalkan kita alarm kita bangun jam 2:30 misalkan. Kita sudah komitmen dan konsisten bahwasanya jam 2:30 pagi setelah saya sholat malam harus upgrading ilmu. Jadi upgrade itu beda dengan update ya. Kalau update itu cuma sedikit. Kalau upgrade itu apa? Banyak. Nah, itu ya. Misalkan dengan update status itu, nah, itu cuma sebentar aja. Update yang dengan update aplikasi itu sebentar sudah selesai. Tapi kalau upgrade sistem itu dengan tidak boleh HP itu tertutup, harus senantiasa itu tidak boleh dirubah-rubah. Nah, kita ini di bulan suci Ramadan ini dalam rangka upgrade. Maka kita harus berusaha fokus. Untuk apa? Menaikkan derajat keilmuan kita. Jadi kalau kita sudah upgrade ilmu kita, insya Allah mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu full barokah, full pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya sampai di dalam surat Al-Qur'an, surat Yasin itu cukup jelas Gusti Allah gamblang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Gusti Allah langsung dawuh bahwasanya akulah yang menghidupkan orang-orang mati dan akulah yang mencatat amal-amal dan juga bekas-bekas. Oh, tahu ya, asar itu artinya labet, bekas, jejak. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua kami kumpulkan dalam catatan-catatan yang detail, yang rapi di Lauhul Mahfuz. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jika kita ingin kelak dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, terutama di bulan suci Ramadan ini, kita harus punya jejak-jejak, bekas-bekas yang baik, yang asarnya bermanfaat bagi kita, bagi sesama manusia dan alam semesta. Maka yang pertama harus kita terperinci dulu. Yang pertama, bangun tidur misalkan 2:30 sampai 3:30 itu data internet harus mati. Tidak boleh buka WA, tidak boleh buka TikTok, apalagi yang joget-joget tidak boleh. Ya, harus fokus upgrade ilmu. Misalkan dengan tadabbur Al-Quran, memahami makna angan-angan apa sama. Nah, kalau jenengan saya dulu ya, kalau jenengan mau memahami Al-Quran sama kan, insya Allah jenengan akan bisa ketika sholat sujud terakhir, sholat sunnah sendirian itu bisa nangis. Karena maka bahwa saya para sesepuh di pesantren kami itu senantiasa pesan, kamu kalau pas sholat sendirian, sholat sunnah, sujud terakhir, usahakan bisa nangis. Iya caramu terserah. Kira-kira kalau ibu-ibu
bisa nangis, caranya gimana Bu? Biar bisa nangis gimana? Apa? Jadi hutang. Oh. Gini jadi kalau kita itu pas sholat sendirian bisa nangis, pas sujud terakhir itu tanda hati kita bening, tanda hati kita lembut. Dan jika hati kita sudah latif, sudah lembut, sudah bening, qalban saliman, insya Allah semua yang ada di dalam kehidupan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bahwa kuncinya panjenengan bukan pas sholat tarawih yang bareng-bareng itu, apalagi yang sholatnya model apa? Ekspres. Nah, ya, itu ya tidak apa-apa jenengan saya sholat bareng-bareng dengan masyarakat yang sholatnya cukup itu tidak apa-apa. Tapi juga harus apa? Diimbangi saat di rumah kita tambahin lagi sholat ketika sendirian apa? Berdirinya yang agak lama, rukuknya yang agak lama, terutama sujudnya. Karena gerakan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketika sujud. Maka diusahakan walaupun tarawihnya agak cepat, sujudnya ya rada lama sedikit lah ya dibandingkan dengan misalkan rukuknya. Misalkan rukuknya kan baca subhanallah 1 kali, misalkan itu sudah termasuk tumanninah itu. Okay. Jadi kalau bisa kalau sujudnya ditambahilah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah luar biasa itu. Okay. Kalau di kampung loh ya, kalau yang biasa Allahu Akbar itu kan kalau jenengan nanti di rumah bisa menikmati sujudnya dengan nikmat, dengan bisa menangis terutama sujud terakhir. Iling dosa-dosa, ingat dosa-dosa, kemudian menangis itu yang namanya bekas sujudnya kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Maka asbabun nuzulnya daunnya Gusti Allah ini adalah ketika dari Bani Salimah itu sowan kepada Rasulullah mengeluhkan perihal rumahnya yang jauh di pelosok jauh dari Masjid Nabawi. Ya Rasul, bagaimana ini? Kok kami sholat jamaah tempat kami jauh, harus jalan kaki payah. Kemudian langsung diapresiasi oleh Allah dengan ayat ini bahwa setiap bekas langkah kaki kanan, kaki kiri kelak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jejak-jejak langkah kaki maupun jejak-jejak digital panjenengan itu usahakan jejak-jejak bekas-bekas yang baik. Karena apa? Satu komentar positif saja ketika kita sudah di alam barzakh, kita sudah meninggal dunia, ada orang yang komentar positif saja tentang kita, maka saat itu pula, detik itu pula transfer pahala. Catatan kebaikannya langsung tambah. Maka usahakan kita saat hidup di dunia kepada siapapun, dimanapun, apapun, usahakan berusaha berbuat baik. Karena yang tadi, ketika ada satu orang saja yang komentar kepada kita, padahal kita sudah di alam barzakh, maka saat itu pula langsung transfer pahala otomatis. Alhamdulillah, ya Allah, nikmatnya Islam. Maka dan juga ini dawuhnya Imam Syafi'i, hafidhu 'alal a'malis sholihati qabla al-mauti dzakarahu fa inna dzakral insan hayatus sani. Jagalah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebelum kamu mati, maka amalmu itu akan sering disebut oleh orang lain manusia. Maka ketika amalmu itu disebut, kamu seperti hayatus sani, seperti punya kehidupan yang kedua. Orangnya sudah mati, tapi pahalanya terus mengalir. Itu namanya hayatus sani. Maka seorang muslim mukmin yang cerdas harus punya prinsip, saya boleh mati, namun mesin pencetak pahala tidak boleh berhenti. Hidup saya boleh berakhir, namun sumber pahala harus terus
jasad saya boleh dikubur, namun ladang pahala harus tetap subur. Dan yang terakhir, roh saya sudah di alam barzakh, namun catatan pahala harus terus bertambah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat ya, 4 prinsip tadi. Boleh mati, namun punya mesin pencetak pahala yang tidak boleh berhenti. Kita hidup boleh berakhir, namun pahala harus terus mengalir. Kemudian yang ketiga, jasadnya boleh dikubur. Beda ya, kalau jasad itu dikubur, kalau roh itu di alam barzakh. Maka harus bisa membedakan jasad dan roh. Roh itu walaupun beda tempat kuburannya, yang satu di Surabaya, di Makam Rangkang misalkan, yang satu di Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madura dan lain sebagainya, walaupun pisah secara fisik kuburannya, tapi alam barzakh ini kalau imannya, frekuensinya sama, tetap ketemu. Makanya jenengan gak usah susah-susah, misalkan berwasiat, besok kalau aku mati, tolong di pinggirnya siapa misalkan ya, biar saya bisa dekat. Nah, itu kalau walaupun dekat pinggirnya pas, ya, tapi kalau amalnya beda, yang satu rajin sholat, berpuasa, yang satu tidak sama sekali, walaupun dapat pas itu ya tidak ketemu. Tapi walaupun jauh, karena alam barzakh itu ketika frekuensinya sama, punya keimanan kepada Allah, tauhidnya kuat, maka akan bertemu. Maka kita berdoa pada semua para jemaah Masjid Al-Amin, semoga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya bekas-bekas jejak-jejak yang baik semuanya. Amin Allahumma. Apalagi di bulan suci Ramadan, panjenengan kita semua, ya Allah, tidak semua orang umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan mungkin adik-adik kita yang lebih umurnya belum tentu seperti kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Termasuk yang adik saya, ya, itu bulan Rajab wafat, ya ketemu bulan Ramadan. Dan itu maka kita harus memaksimalkan ini. Karena kalau tidak kita maksimalkan, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Maka bulan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Amin Allahumma. Gimana kita akan tahu ini harus lebih baik? Ya lewat catatan-catatan kita. Maka buku catatan, misalkan buku catatan saya begini, yang tahun lalu ada. Maka saya punya evaluasi. Saya kurangnya seperti ini. Misalkan ya, salah satu contoh. Tidak boleh sudah tertulis di buku catatan saya agendanya jam 7 malam sampai jam 9 itu selain tarawih dan tadarus Al-Quran, tidak boleh. Tapi sering yang tahun lalu ketika ono Persebaya main, nonton di TV atau yang itu, jadi berarti ini kelemahannya harus dirubah. Gitu ya. Ini kalau karena apa? Kalau tidak dirubah, tahun ini bisa bubrah lagi. Tahu bubrah bukan? Bubrah itu dalam bahasa Indonesia adalah apa? Carut marut. Nah, dalam bahasa Indonesia bubrah itu apa? Carut marut. Yang sudah agendanya. Maka acara-acara yang bersifat temporal, yang insidental itu yang tiba-tiba datang dan itu tidak penting, itu yang harus kita berani menolak. Kalau tahun yang lalu dia, misalkan termasuk jam olahraga, misalkan setengah jam minimal harus olahraga dan berjemur matahari. Ketika misalkan ada tonggo ya, tetangga itu kan macam-macam, tidak Mojokerto misalkan, ya Yun Sewu,
Saya kalau jenengan mau, saya tak olahraga dulu berjemur matahari setengah jam, jenengan boleh ngajak saya mau Jakarta. Nah, ya, itu harus berani. Kalau tidak itu ya bubar lagi jadwal kita. Nah, oke. Maka ini yang pertama, untuk memperbaiki puasa Ramadan tahun ini kita harus secara detail mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Misalkan nanti kok ada yang blesetnya, nah tadi nanti sebelum tidur jam 10 kita sudah muhasabah, kita evaluasi. Oh ternyata saya tadi baca Qurannya tidak sampai 1 juz. Nah, dalam sehari ini tadi misalkan tidak sampai 1 juz. Maka yang evaluasi apa? Nah, tadi dievaluasi lagi. Oh ternyata ada gangguan-gangguan yang sifatnya langsung, langsung datang sendiri. Kemudian yang kedua, agar Ramadan kita ini lebih baik, kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kalau secara ilmu fikih yang kita sudah ngaji fikih, karena ibu-ibu bapak-bapak ngaji dengan saya dulu ngajinya di sini ngaji fikih. Kalau yang membatalkan puasa jelas makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, itu kan ngaji fikih. Itu kan yang membatalkan puasa, tapi harus naik levelnya. Yang membatalkan pahala puasa juga kita harus tahu. Maka mulai pandangan mata, telinga, mulut, tangan, hati harus kita jaga. Ya, yang bapak-bapak, ini ngajak bapak-bapak dulu harus hati-hati. Misalkan jenengan di jalan ada perempuan anak muda yang katoan, yang katoan pendek itu namanya katoan apa Bu? Pokoknya katoan pendek lah. Nah, itu harus jenengan berusaha sekuat tenaga untuk segera melengos. Karena kalau yang pertama itu rezeki, alhamdulillah. Kalau jenengan terus alhamdulillah wala ilaha illallah, nah ini jadi musibah. Nah ya, ini karena bisa merusak pahala. Kalau puasanya tidak batal Pak, tapi merusak pahala puasa. Sekarang turun lagi ke mulut berarti saya anak ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ada amalan yang itu menjadikan puasa kita dengan hanya dapat IF saja, tidak dapat pahala. IF itu apa? Yes, pokoknya ngoten lagi ya. Biasa saya kira lagi dipakai untuk yang pengen langsing itu, ya. Itu kalau jenengan al-ghibah. Ghibah itu bahasa Jawanya apa? Ngrasani. Dengar betul Bu, ya. Nah, ngrasani itu dalam bahasa Indonesia adalah membicarakan keburukan orang. Bu, ya Allah, eman pahala puasa nih, maka diusahakan. Ya, kemarin saya sowan Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang Jawa Tengah, yo ngijazah. Pokoknya sak nganggure cangkem usahakan maca sholawat panjenengan. Sholawat terserah. Gelap ya sholawat yang paling enteng saya diijazahi Mbak Marzuki, Mbak Idris, guru saya di Lirboyo, dawuhnya beliau sholawat yang paling pendek sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya sak nganggure cangkem daripada tinggung sani. Ngaten Bu nggih. Insyaallah ibu-ibu paham nggih, mulai Ramadan tahun ini gak ngrasani blas. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Bapak-bapak yang ada, insya Allah mulai Ramadan tahun ini kalau buka TikTok yang pengajian, bukan ibu-ibu, bapak yang joget-joget. Amin Allahumma. Amin. Yo ya apa ya harus berubah daripada tahun yang kemarin. Tangan juga sama, tangan dijaga. Kalau fisik menempelek jarang sekarang. Sekarang
sekarang itu bisa menyakiti hati orang lain secara verbal lewat komentar-komentar yang menyakiti hati di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, almarhum Twitter ganti X apa ya, dan lain sebagainya. Atau mengomentarinya dengan ada yang berstatus dengan membuat hati sakit orang lain. Itu juga sama. Tangan juga dijaga. Maka puasa Ramadan ini jika kita pahami dengan full keilmuan, insya Allah